حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adabul Mufrad, dan terakhir kita membahas tentang bab jazail walidain, membalas jasa orang tua, dan sempat kita membaca satu hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya itu sebagai seorang budak, lalu dia beli dan dibebaskan. Jadi anak itu tidak pernah bisa membalas jasa orang tua. Ini pelajaran buat para anak. Jangan pernah kebaikan-kebaikannya itu dianggap sebagai balas jasa yang mencukupi. Ya, kebaikannya itu memang sebagai balas jasa. Anak harus berbakti karena perintah Allah, juga karena memang dia harus membalas kebaikan orang tuanya. Tapi jangan pernah merasa kebaikan yang dia lakukan itu sudah cukup untuk membalas jasa orang tuanya. Disebutkan pula dari Sa'id bin Abi Burda, beliau berkata, aku pernah mendengar ayahku menyampaikan bahwasanya beliau menyaksikan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Dan sering disebut dengan nama kunyanya Ibnu Umar. Saya pernah menyaksikan Ibnu Umar dan ada seseorang Yamani yang berasal dari Yaman, yatufu bil bait. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah, dan dia tawaf itu sambil menggendong ibunya, sambil memikul ibunya. Ya. Jadi dipikul ibunya, dipikul itu apa? Bukan dipikul ya. Digendong di wara'a dhuhri, di belakang punggungnya. Ya.
Kemudian sambil dia berkata, innilaha ba'iruha al-mudhallal. In ud'irat rikabuha lam ud'aru. Ya. Sesungguhnya aku ini baginya seperti ba'ir, tunggangan yang dikendalikan, ditundukkan. Jika rikabuha, penunggangnya, takut, saya tidak takut. Artinya kalimat yang menunjukkan bahwa aku ini memang betul-betul seperti binatang tunggangan yang pasrah. Jadi dia terus membawa ibunya itu. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha, apa menurutmu saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Jawab Ibnu Umar, la, belum. Walau bizafratin wahidah. Perbuatanmu tadi itu belum bisa membalas. Jangankan seluruh kebaikannya, membalas saat dia merasa sakit ketika melahirkanmu belum bisa. Itu saja. Ya, belum hamilnya, belum ininya, belum anunya. Tapi kamu sudah berbuat baik. Kata Abdullah bin Umar, akan tetapi kamu sudah berbuat baik. Perbuatanmu itu bagus. Ya. Kemudian Ibnu Umar tawaf, lalu mendatangi makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'atain tukaffirani ma amamahuma. Ya, setiap 2 rakaat itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ini kejadian yang menunjukkan bahwa orang berbuat baik seperti ini, ya, dia gendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Kata Ibnu Umar, itu belum bisa membalas, walaupun itu belum bisa membalas jasa ibumu, walaupun hanya untuk membalas kondisi di mana dia melahirkanmu. Dari Abu Murrah Maula Aqil bahwasanya Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Beliau pernah ditunjuk menjadi pejabat di masa Marwan. Ya, seperti gubernur. Wa kana yakunu bidzil Hulaifah, dan dia tinggal di Dzul Hulaifah, tempat yang dekat dengan Madinah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya Abu Hurairah itu di satu rumah, dia berada di rumah yang lain. Dan Abu Hurairah, sang gubernur ini, setiap kali mau keluar, dia berdiri di depan pintu ibunya untuk mengucapkan salam. Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, assalamu alayki ya ummata, keselamatan atasmu wahai ibunda, rahmat Allah dan keberkahan Allah semoga terlimpah kepadamu. Ini makna dari ucapan salam. Ucapan salam ini ucapan yang sangat besar, maknanya sangat bermanfaat. Orang yang mendapatkan doa dari saudara muslimnya dengan ucapan salam ini, ia mengucapkan mendapatkan manfaat, menjalankan sunnah Nabi, dan dia juga mendapatkan salam dari saudaranya, karena setiap orang mengucapkan salam dia pasti akan dibalas. Menjalankan sunnah Nabi dan mendapatkan keberkahan
dari doa yang ada di dalam ucapan salam. Antum perhatikan ikhwani fillah. Ucapan salam ini doa yang berisi tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua dan dibutuhkan oleh saudara kita. Assalamualaikum, keselamatan. Warahmatullah, rahmat Allah. Wabarakatuh, keberkahan. Ketika kita mengucapkan salam, kalau lengkap salamnya, maka kita sedang mendoakan saudara kita dengan apa? Keselamatan, rahmat, berkah. Itu yang kita butuhkan. Lalu dia menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat indahnya Islam dan bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita selalu memberi manfaat minimal dengan mendoakan saudara kita. Minimal. Orang muslim itu kalau ketemu saudaranya harus memberi manfaat. Minimal dengan apa? Doa. Maka jangan diganti ma'asyiral muslimin salam ini dengan hai bro. Ya. Ketemu saudaranya, mas, bro. Tidak ada salam, padahal Ahmad dan Abdullah yang ketemu. Ya. Artinya sama-sama muslim. Beda kalau kita ketemu dengan non-muslim. Silakan. Jangan bahkan tidak boleh kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh. Tapi kita sapa dengan sapaan yang lain. Ya, selamat pagi, selamat siang itu kepada orang di luar Islam nggak apa-apa. Tapi kepada saudaranya sendiri, ya. Selamat pagi, selamat siang. La haula wala quwata illa billah. Itu mengganti dan salam ini minallah. Abu Hurairah ini kebiasaannya Pak, sebelum dia berangkat kerja, setiap pagi selalu datang kepada siapa? Ibunya, mengucapkan salam, minimal itu. Lalu dijawab, فَإِذَا أَرَادَ يَخْرُجْ وَقَفَ عَلَى بَابِهَا Fataqul, maka ibunya pun menjawab, Waalaikumsalam ya budayya wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini ibaratnya sebelum kerja cari ridhonya ibu. Ibunya menjawab dan doanya orang tua terkabul. Cukup ibunya mengatakan Waalaikumsalam ya bunayya wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasmu keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ya, kalau orang sudah bekerja, dapat restu dari orang tuanya, dapat doa dari orang tuanya, insya Allah keselamatan, rahmat, dan keberkahan yang akan mengiringi langkah-langkahnya. Waalaikumsalam ya bunayya wa rahmatullah. Fayaqulu rahimakillah kama rabbaitani saghira. Abu Hurairah selalu mengatakan kepada ibunya, wahai ibunda, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu sebagaimana engkau mendidikku ketika kecil. Fataqul rahimakallah, rahimakallah. Semoga engkau merahmatimu, semoga Allah merahmatimu kama barartani kabira. Ya. Sebagaimana engkau berbuat baik, sebagaimana engkau berbakti ketika sudah besar. Thumma idza arada an yadkhul sana'a mithlahu. Dan ketika Abu Hurairah mau kembali ke rumahnya, ke rumah ibunya dulu, karena dekat memang rumahnya. Dan ini salah satu adab ya. Kalau orang tua masih dekat rumahnya, ya sering-sering didatangi Pak. Sering-sering didatangi. Abu Hurairah ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan saya lupa apakah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah ini sudah kita baca, riwayatnya ada di dalam kitab ini. Ya. Ibundanya kan awalnya belum masuk Islam, diajak untuk masuk Islam, belum tertarik. Lalu Abu Hurairah datang kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk didoakan. Nabi pun berdoa, Abu Hurairah kembali menemui ibunya sudah syahadat. Ya. Karena berharap ibunya itu masuk ke dalam Islam.
Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini membaiat Nabi untuk hijrah, ikut hijrah bersama Nabi, akan tetapi dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangisi kepergiannya. Nabi pun menyuruh laki-laki ini untuk kembali kepada orang tuanya agar membuat orang tuanya tertawa sebagaimana dia sudah membuat orang tuanya menangis. Kata Nabi, irji ilaihima wa adhikhuma kama abqaitahuma. Kamu kembali kepada orang tuamu dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ya. Disuruh kembali, Pak. Tidak boleh, Nabi tidak merestui dia keluar sampai orang tuanya kembali tertawa. Bagaimana kalau orang tuanya menangisi anaknya gara-gara kabur, ya kawin lari umpamanya. Ini hijrah loh ini, Pak. Hijrah ini syariat Allah. Ya, tapi tidak kemudian karena diperintahkan lalu tidak perlu anggapan orang tua. Ya tetap izin, tetap menyampaikan, tetap berbicara, dan tetap membuat mereka itu ridha. Kemudian dari Ummu Hani, putri Abu Talib, atau Maula, dari mantan budaknya Ummu Hani, putrinya Abu Talib, beliau menyampaikan bahwasanya raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardih bil Aqiq. Dia pernah naik tunggangan bersama Abu Hurairah, ya, ke negerinya Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi'a'la sautih. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata, taqul wa alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia sama seperti riwayat yang tadi. Abu Hurairah mendatangi ibunya, ya, kemudian mengucapkan salam, mendoakan rahmat, ya, kemudian dibalas oleh ibunya. Ya. Ini diantara bentuk keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir di kajian kita pada pagi hari ini, bab uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini riwayat sudah kita baca, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan, maukah aku sampaikan beri kepada kalian dosa besar yang paling besar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan pesan, beliau memulai dengan bertanya. Dan ini salah satu metode kita menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, ya, tidak selalu langsung kita bicara, tapi membuka dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan mengundang perhatian dari orang yang akan menerima nasihat kita. Dan seseorang bisa lebih menerima nasihat ketika perhatiannya sudah muncul. Ketika fokus pendengaran dan perhatiannya sudah diarahkan kepada yang memberi nasihat. Oleh karena itu, salah satu cara kita ingin menyampaikan pesan, ya, baik kepada anak kita, kawan kita, coba diajak dialog, dibuka dengan pertanyaan. Beda kalau antum tiba-tiba datang, dosa besar itu gini. Orang kadang-kadang kepalanya masih blank, Pak. Apa blank itu? Masih kosong. Atau lagi pikiran. Tapi ketika ditanya, maka dia akan kumpulkan perhatiannya. Karena dia fokus untuk menjawab pertanyaan. Dan itu salah satu metode baginda Muhammad SAW dalam menyampaikan nasihat. Terkadang beliau tidak langsung menyampaikan, beliau buka dengan pertanyaan. Maukah? Ya, kadang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban
menyebutkan beberapa dosa. Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang paling besar. Nabi pada saat itu duduk sambil bersandar. Lalu beliau mengatakan, ingat, termasuk dosa besar yang paling besar, perkataan palsu atau dusta. Ketika menyebut dosa besar yang ketiga, beliau mengulang-ulang. Ketahuilah, hati-hati dengan perkataan palsu, kesaksian palsu, perkataan palsu. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW. Sampai para sahabat mengatakan, laitahu sakat, ya Allah, mudah-mudahan Nabi berhenti, kasihan. Jadi ketika nyebut dosa besar yang ketiga ini, Pak, Nabi merubah posisi duduknya. Nabi merubah posisi duduknya. Dan Nabi SAW menyampaikan itu. Kenapa? Karena kesaksian palsu ini adalah dosa yang akan banyak dilakukan oleh umatnya dan mereka anggap remeh. Mereka anggap itu bukan dosa, Pak. Orang bersaksi untuk orang lain padahal dia tidak tahu kejadiannya. Atau orang bersaksi untuk orang lain padahal dia melakukan atau dia tidak jujur dalam kesaksiannya. Dan kita sudah lihat fenomena kesaksian-kesaksian palsu. Dan kesaksian palsu ini, mohon maaf, tidak hanya di persidangan, termasuk dalam urusan-urusan di masyarakat kita, termasuk urusan rumah tangga kita. Jangan karena dia anak kita, lalu kita menjadi saksi. Padahal apa yang kita utarakan itu tidak sesuai dengan fakta. Hanya demi membela anak. Ya sama. Nah, kita mohon maaf kadang-kadang mencela yang ini pemerintah gini. Tapi kita sendiri kadang-kadang bujuk, berbohong. Kadang bersaksi palsu, Pak. Biasanya kalau sudah menyangkut kepentingannya, itu untuk jujur dan adil itu berat. Tapi kalau menyangkut orang lain, kita masih bisa menuntut keadilan. Tapi kalau sudah menyangkut diri kita, terkadang di situ diuji. Ya, ujian yang sebenarnya itu kalau kebenaran itu bisa merugikan, dalam pengertian merugikan dunia kita sementara. Karena sebetulnya orang bersikap benar adil itu tidak akan rugi walaupun dia kehilangan apapun, karena dia tetap akan beruntung dunia wal akhirah. Jadi kesaksian palsu diulang-ulang oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa ini dosa, perhatikan. Walaupun dia lebih ringan daripada syirik dan durhaka, tapi dosa ini akan banyak dilakukan dan dianggap remeh. Ya. Kemudian Nabi SAW, ini saya kira pengajian kita atau kajian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan, ya. Hah? Sama, jadi berbuat baik itu kepada siapapun, dan berbuat baik kepada orang yang lebih dekat dengan kita lebih ditekankan, termasuk mertua. Tapi dia posisinya jelas tidak sama dengan orang tua. Kalau posisi tidak sama, orang tua kita, ya tetap dia orang tua biologis kita yang lebih kita utamakan. Mertua kita wajib berbuat baik, kita wajib menghormati, kita wajib menghargai karena dia adalah ayah, orang tua, ibu dari istri kita. Kalau orang sekarang menganggap, ya anggap saja orang tua kita. Tapi tetap loh ya, tidak bisa disamakan. Ya mertua ya kedudukannya tetap di bawah orang tua kita. Tapi kalau pertanyaannya apakah perlu berbakti dalam pengertian, ya tetap, Pak. Berbakti dalam pengertian berbuat baik. Wajib. Tetap dihormati. Tetap pendapatnya dihargai.
Wajib, selama tidak memerintahkan yang diharamkan oleh Allah, selama tidak memerintahkan dengan perintah yang melanggar aturan Allah, kita tidak boleh taat, tidak boleh patuh. Jangankan mertua, orang tua saja kita nggak boleh patuh. Kalau sudah menyangkut apa? Menyangkut menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mertua wajib dihormati, dihargai. Itu orang tua dari istri kita. Ya. Dan orang tua bagi kita yakni orang yang lebih tua. Hampir kedudukannya seperti orang tua kita, tapi tidak bisa disamakan, ya. Tidak bisa disamakan. Makanya kita tidak mungkin dapat warisan dari mertua, Pak. Ya. Ya, yang dapat warisan ya anaknya. Tapi tetap menjaga tapi tetap semua ketaatan kepada manusia itu dalam batas-batas yang diridhai oleh Allah. Ya. Umpamanya mertua menyuruh kita melakukan kemungkaran atau menyuruh anaknya melakukan kemungkaran, maka kita tolak. Kita sampaikan dengan baik bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, saya kira cukup, ya. Piring-piring di depan sudah menunggu. Ya, entah perut kita atau piringnya yang menunggu, Pak. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.